Bonjour, selamat datang di Saatnya Bahasa Prancis, sebuah siaran pembelajaran bahasa Prancis dan budaya Frankofon bersama saya, Elga Ahmad. Ya, jadi kita mulai lagi dari nol, kita mulai lagi dari episode 1 podcastnya dengan format yang benar-benar berbeda. Jadi, kalau sebelumnya kamu dengerin dengan format yang lebih santai, dimana saya biasanya ngebahas tentang banyak hal, ngalor ngidul, tapi memang ya cuma bisa sampai episode 4. Ya, saya nggak berhasil konsisten karena kemarin banyak hal yang harus diurusi ya, jadi akhirnya saya harus banting setir juga, jadi saya memutuskan untuk mengubah podcast ini, siaran saya ini jadi ke format yang sedikit lebih ke pembelajaran bahasa, terutama bahasa Prancis dalam hal ini ya. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih banyak sebelumnya buat teman-teman yang sudah mengikuti saya, sudah berlangganan podcast saya dari format sebelumnya, Ngopi Bareng Elga Ahmad, yang sekarang diganti dengan judul, format, dan nuansa yang berbeda ya. Untuk memulai, saya nggak akan ngebahas langsung tentang bahasa Prancis secara gramatikanya, tata bahasanya, konsepnya, dan segala macamnya, dan juga tentang budaya Frankofon, tapi saya akan berbicara tentang motivasi, karena sekali lagi motivasi itu ya sangat penting ya untuk segala hal. Kita mulai dari niat. Jadi yang akan saya bahas hari ini di episode 1 untuk memulai podcast baru, yaitu kenapa sih harus bahasa Prancis ya. Pertama itu, jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini yang sebetulnya pernah saya tulis juga di blog di elga-ahmad.com. Kalau kalian sudah pernah baca ya, tapi sekali lagi saya akan bahas di sini biar ya teman-teman semuanya bisa tahu juga beberapa poin yang mungkin bisa meningkatkan motivasi kamu, semangat kamu untuk belajar bahasa Prancis. Jadi yang pertama, kenapa harus bahasa Prancis? Karena yang pertama, untuk studi atau bekerja di Prancis pastinya, dan juga di negara-negara Frankofon ya. Sebagai bahasa yang digunakan oleh sekitar 260 juta penutur di seluruh dunia, penguasaan bahasa Prancis ini sebagai bahasa komunikasi jelas mutlak diperlukan ya. Apalagi ketika kamu merencanakan untuk menempuh pendidikan, ya kuliah dalam hal ini atau sekolah, ataupun bekerja di Prancis ataupun di negara-negara Frankofon yang menggunakan bahasa ini ya sebagai bahasa resmi atau bahasa keduanya, seperti halnya di sini di Swiss atau di Belgia, di Maroko, di Quebec, Kanada ya, dan sebagainya. Era globalisasi memang membuka kesempatan kepada semua orang melalui pasar bebas yang teman-teman sudah tahu semuanya, yang memungkinkan tentu saja memberikan peluang yang besar kepada calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi bahasa ini ya, bahasa Prancis, untuk mempunyai karir di sana. Mungkin kalian sudah pernah dengar dengan beberapa nama besar perusahaan yang ada di dunia asal Prancis ini ya, seperti halnya Carrefour, Peugeot, Accor, Airbus, dan beberapa banyak perusahaan besar Prancis lainnya ya. Yang kedua, kenapa harus bahasa Prancis? Karena bahasa Prancis itu adalah bahasa diplomasi. Bahasa Prancis merupakan salah satu bahasa resmi yang digunakan oleh organisasi tingkat dunia, seperti yang kamu sudah tahu, PBB, UNESCO, NATO, ada juga Palang Merah Dunia, dan banyak lagi. Indonesia sebagai negara yang berperan aktif dalam organisasi tersebut tentunya menuntut personel yang terlibat di dalamnya untuk pula menguasai bahasa Prancis.
selain bahasa Inggris tentunya ya, sebagai bahasa tutur profesional di sana ya, di organisasi tersebut. Lalu poin terakhir, poin ketiga, kenapa sih harus bahasa Prancis? Karena sekali lagi tujuannya mungkin untuk memperluas wawasan dan informasi. Ya, karena menguasai bahasa Prancis artinya memiliki akses terhadap jutaan sumber pengetahuan dan informasi. Ya, mungkin kamu juga sudah pernah tahu bahwa banyak karya sastra, seni panggung, sinematografi, kuliner, mode itu lahir di Prancis. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Saya Elga Ahmad pamit. Sampai jumpa dan à bientôt.